sangat dramatis. Begitu yang saya bisa simpulkan dari pergerakan selama 2 hari terakhir, di mana kita sempat melihat hari Senin tergelincir sampai zona 1794, lalu kemudian dia rebound. Dan kita juga mendapati area kenaikan di hari Selasa sempat mampu mencapai zona 1824. Tapi apa yang terjadi di pertengahan malam, hal tersebut kembali dibalas dengan penurunan yang mungkin menyentuh zona 1804 dan itu mengancam kembali zona bullish kita. Nah, kali ini kalau misalkan kita korelasikan dengan apa yang terjadi, sebetulnya dengan kepanikan ataupun katakanlah dengan panic selling terhadap posisi ataupun kondisi varian Delta terkait dengan COVID yang terus melonjak di semua bagian negara di dunia, maka kemungkinan potensinya harusnya emas terjadi atau menjadi area safe haven. Tapi sayangnya kita belum melihat hal tersebut mengacu kepada pergerakan emas. Jadi yang sangat diuntungkan untuk saat ini adalah posisinya dolar. Jadi safe haven berlari kepada dolar. Nah, malam ini kita tidak melihat adanya data ekonomi yang artinya kembali kemungkinan skenario yang akan terjadi adalah mirip dengan hari Senin. Ya, di mana pola penurunan terjadi di sesi Asia sampai sesi Eropa, bahkan mungkin bisa dikatakan sampai menjelang sesi Amerika. Nah, kemudian nanti malamnya kita ternyata mendapatkan agenda dari voting parlemen AS, di mana mereka akan memvoting terkait dengan RUU infrastruktur Joe Biden. Jadi kemungkinan cikal bakal untuk kenaikan bisa terjadi mirip dengan apa yang terjadi di hari Senin, tapi dengan pemicu yang sedikit berbeda. Korelasinya adalah kalau misalkan ternyata paket bantuan atau paket infrastruktur ini betul-betul disetujui, otomatis diperkirakan bulan Juli atau bulan Agustus itu bisa mencapai kesepakatan. Tapi saya ragu akan tercapai untuk hari ini. Minimal dengan adanya voting saja itu akan membuka jalur untuk kemungkinan potensinya dolar akan kembali melemah. Nah, otomatis juga kalau kita perhatikan dari pergerakan dolarnya sendiri, ada area resisten yang juga harus menjadi penentu apakah dia akan melanjutkan bullish atau justru akan terjadi reversal. Jadi untuk hari ini sell terlebih dulu untuk zona ataupun untuk emas, lalu kemudian di pertengahan malam kita harus berhati-hati, terutama kalau sudah mengalami penurunan lebih jauh di area-area support yang hampir terjadi pengulangan. So, kita lihat apakah pola hari Senin betul-betul bisa kembali tercipta atau kita akan mendapatkan area jauh lebih rendah dari apa yang terjadi di hari Senin. Technical View 21 Juli 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 21 Juli 2021 jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lanjut ke DXY, di mana kenaikan kembali terjadi di hari Selasa. Walaupun kalau kita lihat dan kita perhatikan, sebetulnya tidak terlampau fantastis ya. Dan ini sudah sesuai dengan perkiraan di sebelumnya. Jadi kita masih memperkirakan dalam zona rising wedge, terutama untuk daily chart, dan kita tinggal tunggu saja apakah dia akan tembus resistennya, lalu menggagalkan rising wedge tersebut, atau akan sesuai dengan kondisi yang kita skenariokan. Jadi kalau misalkan dilihat dari kondisi candlesticknya, otomatis kemarin itu ditutup dengan shooting star ya. Jadi kalau misalkan Anda perhatikan di sini, ini adalah shooting star, walaupun ini adalah bullish shooting star, tapi it's okay. Yang terpenting dia sempat mencapai tail ke area resisten, lalu kemudian sekarang sedang berada di area yang nyaris sama. Jadi kita tinggal tunggu saja sampai pertengahan malam apakah akan terjadi pembalikan atau tidak. In case ternyata pagi ini dia didorong untuk mengalami kenaikan. Dan setelah saya cek, tidak ada data ekonomi malam ini dari sektor atau dari kawasan Amerika, dan kita akan terfokus dengan fokus dari Senat, di mana mereka akan melakukan voting terhadap RUU infrastruktur. Nah, jadi kemungkinan bisa saja terjadi penurunan di pertengahan malam. So, dengan demikian, kalau kita lihat dari kondisi MACD-nya kembali berbelok dan kembali cross, jadi kemungkinan dia masih akan mengalami kenaikan ya. Dengan catatan histogram masih cukup tipis. Jadi apapun bisa terjadi, bahkan kembali tergelincir seperti ini pun bisa. Ya, jadi kita tinggal tunggu saja. Sementara di grafik H4, potensi pergerakannya juga ternyata setelah kita nantikan 3 hari terakhir, memang dia pecah area resisten ya. Jadi ini sesuai dengan kondisi ascending triangle yang kita sudah baca sebelumnya. Kemudian juga kemarin atau tadi malam sempat mengalami penurunan tapi kembali rebound, dan juga pagi ini sekarang dia masih dalam tahapan bullish. Oke, di MACD juga masih menunjukkan kenaikan lagi. Kita tinggal tunggu saja karena histogramnya agak pudar, jadi ada kecenderungan ini masih cukup lemah ya. Jadi walaupun bullish tapi weak bullish gitu. Nah, sementara di grafik treasury yield yang kita lihat adalah pola penurunan yang sempat terjadi di grafik
grafik keempat yang lalu ternyata kembali berlanjut dan sampai zona terendahnya di hari yang lalu. Itu kurang lebih 1.1290. Nah, dia rebound. Apakah rebound ini berhasil untuk lanjut apa tidak? Itu semua tergantung dari malam hari nanti. Nah, kalau kita lihat MACD-nya, dia sudah cross dan sudah muncul histogram berwarna hijau. Jadi kita asumsikan sinyal bullish-nya sudah muncul. Jadi kemungkinan saya ganti saja, ini panahnya kurang lebih akan ada di sini. Ya, dan kita masih tunggu apakah nantinya dia tertahankah dia. Ya, kalau misalkan saya asumsikan, saya pindahkan saja warna ini. Ya, jadi kalau misalkan diperhatikan dari sini, bisa saja dia mengalami technical defensive, ya, technical defensive dari zona ini. Jadi nantinya bisa akan terjadi penurunan kembali, atau bisa saja penurunannya nanti setelah dia mencapai resisten kedua. Jadi kita bisa asumsikan dari resisten 1 atau resisten 2. Nah, karena memang marketnya masih cukup banyak dan masih cukup jauh, jadi kemungkinan kita perkirakan saja maksimum di resisten kedua di 1.3653. Sampai saat ini 1.2120. Jadi sangat wajar kalau misalkan terjadi penurunan terlebih dulu di sesi Asia ataupun sesi Eropa, terutama untuk gold. Lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi di grafik daily-nya, ternyata di hari Selasa ditutup dengan hammer. Jadi pasca penurunan, apalagi dia sudah tembus resisten atau ini adalah support ketiga, maka ditutupnya dengan areal hammer berarti menandakan akan terjadi pullback, ya. Saya asumsikan ini pullback karena dia masih dalam pola downtrend. Anda perhatikan di sini semakin rendah areal tertingginya dan kita mengkalkulasikannya ini sebagai downtrend. Oke, kemudian di MACD daily chart juga menunjukkan dia masih mengalami pelemahan. Jadi itulah sebabnya kenapa saya simpulkan bahwa dalam downtrend tapi dia akan ada pullback terlebih dulu. Technical view 21 Juli 2021, gold jam 11:30 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1810.90 dan low 1804.90, running price 1808.10. Oke, bergerak relatif sama dengan kurang lebih areal 2 hari ke belakang, ya, 2 hari yang lalu. Bahkan ini kalau misalkan Anda lihat di hari Senin dia sempat tail yang cukup panjang sampai 1794, lalu kemudian kemarin di hari Selasanya dia justru terhenti atau bisa dibilang dia melanjutkan rally tapi kepentok di zona resisten, ya, 1825. Nah, sebetulnya dia tertahannya adalah dengan areal tertinggi 1824.60. Sebetulnya dia bisa saja dikatakan tertahan di bawah MA200. Nah, ini bukan pertanda buruk sebetulnya karena dia memang memerlukan trigger. Nice triggernya belum akan muncul dan kemungkinan baru akan nanti malam. Jadi perkiraan kami kemungkinan potensi sesi Asia, sesi Eropa atau bahkan sampai menjelang sesi Amerika kita akan melihatnya diawali dengan terlebih dulu mengalami penurunan, dan ekspektasi saya adalah penurunan akan terjadi sesuai dengan skema yang tercipta di hari Senin yang lalu. Jadi hati-hati penurunan di bawah 1800, tapi kalau misalkan sudah mendekati 1794, 1790, maka kemungkinan di situ akan terjadi demand. Ya, ekspektasi kurang lebih mirip dengan ini. Nah, tapi apakah itu akan melorot terus atau hanya bersifat sementara? Kita masih tetap harus menunggu sampai sesi penutupan Amerika. Apalagi malam ini akan terjadi voting dari Senat AS terkait dengan proposal Biden. Nah, kemudian prosesnya masih cukup lama, jadi kita masih tetap harus melihat secara berkala. Nah, kalau misalkan dari data ekonomi tidak ada lagi, berarti otomatis kita murni melihat dari sisi teknikal. Oke, saya perbesar terlebih dulu. Dari sisi teknikal, kalau Anda perhatikan di areal candlestick, ya, kemarin saya sempat memposting juga, ya, walaupun ini dengan catatan adalah hammer ataupun kita sebutnya long lower shadow atau kita bisa definisikan sebagai dragonfly doji, seharusnya kemarin sudah sangat mantap, sangat cantik. Kalau saja kemarin berhasil tutup dengan bullish, seharusnya hari ini akan dengan mudahnya melenggang di atas MA200. Tapi ya, karena dia tertahan kembali lalu kemudian tersungkur di pertengahan malam, otomatis ini mengulangi kembali dari nol. Jadi kita akan coba perhatikan terlebih dulu candlestick kemarin berbentuk ini adalah shooting star, jadi otomatis adalah definisinya adalah harusnya ada tekanan. Nah, areal support 1793, 1796 itu tetap akan menjadi acuan kita, termasuk juga zona 1783. Jadi kalau ini ditembus, hati-hati zona 1783 sampai 1780 atau lebih bagusnya adalah 1782 sampai 1785. Nah, barulah nanti kita melirik 1768. Tapi ini adalah angka terakhir atau mungkin potensial demand yang akan sangat-sangat tinggi di zona ini. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4,
Kemarin saya sudah sempat sampaikan juga, diberikan catatan kalau misalkan ternyata dia tidak berhasil tembus kembali trendline, maka hati-hati dia akan tergelincir dan dikuasai oleh bearish, dan itu yang exactly terjadi. Oleh karenanya pagi ini saya memberikan rekomendasi Anda adalah mengharapkan dia pullback sedikit atau tipis ya, kurang lebih, walaupun ini bisa saja terancam double bottom ya, tapi neckline-nya akan cukup jauh di 1824. Nah, apakah dia akan menembus zona 1824 atau tidak? Ya, kita tinggal lihat saja dari hasil voting nanti, karena hasil voting tersebut juga belum tentu akan memberikan kesepakatan yang sempurna. Jadi negatif untuk US dollar, tapi kemungkinan masih akan relatif terbatas. Nah, lalu kemudian 1814 ini zona resistennya, jadi kita harapkan dia spike terlebih dulu, kemudian maksimum 1814, lalu kemudian dia turun ya, dengan penurunan skenario-nya hampir mirip dengan hari Senin, turun dulu 1794 atau bahkan 1791. Nah, yang saya minta Anda untuk perhatikan adalah di zona biru ini. Ini adalah zona 1790, 1792, atau kita asumsikan saja 90 sampai 94. Kalau misalkan di teritori ini ternyata sudah terlanjur turun, in case Anda melihat video ini ternyata sudah terlanjur turun di bawah 1800 atau bahkan mendekati 94, hati-hati, kemungkinan dia akan terpantul terlebih dulu. Ya, walaupun harapan saya seharusnya memang dia nantinya akan bergegas untuk mulai kenaikan, tapi itu masih rekomendasi yang cukup lama. Sementara kalau kita lihat dari grafik H1, di bagian H1-nya, tadi pagi saya memberikan rekomendasi dengan melakukan sell di zona 1810 ataupun 1812 ya. Pagi ini masih tertahan di 1810.90, which is good ya. Jadi mendekati zona tersebut itu adalah area yang seharusnya bisa dilakukan sell. Nah, terkait dengan dia sudah tembus, ya memang sudah diperkirakan ini harusnya memang tembus. Jadi kalau misalkan sudah tembus seperti ini, malah bagus Anda bisa mencari area pullback. Nah, ini sudah nempel di area garis, jadi dia sudah nempel di bagian pullbacknya, itu berada di zona 1809.20, high yang sempat terjadi pullback tadi. Kemudian kalau kita paskan di sini, ya berarti kurang lebih 1809 atau 1810 Anda sudah bisa melakukan sell. Jadi sell on pullback, kemudian targetnya yang terdekat adalah 1804.60, yang sampai saat ini masih tertahan di 04.90, which is good also ya. Dan kalau itu tembus, asumsi saya berarti dia break areal ini, dia akan mengejar teritori ini kembali ya, 1794. Tapi TP kedua kurang lebih saya perkirakan 1796 saja. Oleh karenanya di areal-areal ini, karena perhatikan itu adalah zona-zona terjadinya pantulan, dan itu termasuk yang pernah terjadi di 2 hari yang lalu. Jadi kemungkinan potensinya di areal tersebut, hati-hati dengan potensial demand. Nah, stop loss di mana? Stop lossnya walaupun saya prediksikan 1814, tapi kemungkinan saya cantumkan saja di 1818. Jadi in case ternyata dia tembus, kalau Anda perhatikan di pergerakan kemarin, setiap dia mau bergerak di atas 1820, selalu tertahan di zona 1818. Jadi zona ini akan saya gunakan sebagai zona SL. Selalu gunakan stop loss dan manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.